Ini 7 kesalahan yang paling sering dilakuin pemula yang baru mulai nge-YouTube. Di sini, gue share semuanya supaya lo semua nggak terjatuh di lubang yang sama. Kesalahan-kesalahan ini bisa berdampak fatal sama perkembangan channel lo. Jadi pastiin lo nggak ngelakuin. Kalau lo udah ngelakuin, pastiin nggak lo ulangin lagi ke depannya. Gue akan bongkar logika-logikanya di sini. Jadi jangan lo skip. Pertama, nge-miss subscriber dan view. Gue yakin pasti di semua tutorial YouTube kalian sering lihat komentar yang nge-miss minta subscriber. Bahkan di berbagai forum dan platform, sering banget ada yang minta saling subscribe. Ini kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena subscriber itu seharusnya orang yang mau nonton konten lo. Orang yang tukeran subscriber doang, biasanya nggak akan mau nonton konten lo. Dan kalaupun nonton, mereka nggak nonton sampai selesai. Sampai sini masuk akal kan? Ini yang terjadi di balik layar. Setiap lo upload konten, YouTube akan dorong video lo ke audiens yang dianggap cocok, termasuk subscriber lo. Sayangnya, subscriber lo itu hasil tuker-tukeran doang, jadi mereka nggak akan nonton. Karena mereka nggak nonton, performa konten lo akan dianggap jelek karena YouTube udah promosiin, tapi penontonnya nggak mau lihat. Selanjutnya, YouTube akan stop promosiin konten lo, karena mereka nggak mau promosiin konten jelek. Akhirnya, konten lo itu akan mati atau stuck. Jadi, tinggalin hal-hal kayak gini karena itu nggak ngasih lo manfaat sama sekali. Malahan, itu akan berdampak buruk sama channel lo. Kedua, ganti-ganti topik. Ini juga sering gue perhatiin dan banyak orang nanyain. Boleh nggak gue campur-campur topik? Boleh nggak gue ganti di tengah jalan? Lagi-lagi, cara mikirnya gini. Selalu terapin ini ya teman-teman. Pegang baik-baik. Coba pakai sudut pandang orang lain kalau kita mau ngelakuin sesuatu. Kalau kita ngelakuin sesuatu, apa dampaknya buat orang lain? Lo terapin prinsip ini di kehidupan selain bikin konten. Pertanyaan gue sesederhana ini. Kalau besok channel ini ngebahas tentang tutorial dandan, lo mau nonton atau enggak? Kemungkinan besar, jawabannya enggak. Termasuk juga channel gue ini. Channel ini sengaja gue buat untuk sharing cara hidup dari internet. Itu termasuk gimana lo dapetin uangnya, gimana ngelola uang yang lo dapet, cara lo investasi, dan lain-lain. Itu juga yang mendasari kenapa channel ini dibuka dengan tutorial-tutorial YouTube. Karena ini baru satu dari sekian banyak cara untuk hidup dari internet. Itulah sebenarnya visi besar dari channel ini. Jadi, jangan kaget dan kecewa kalau gue akan mulai bahas tema-tema lain di luar ngembangin YouTube. Karena memang payung besar yang gue ambil adalah cara hidup di era digital kayak sekarang. Saran gue, kalau lo udah terlanjur salah pilih payung topik, lo bikin channel lagi aja. Cari payung topik yang universal, seperti yang udah gue bahas di video ini. Gue udah ajarin filternya, lo pakai ilmu itu untuk temuin payung yang bisa jangka panjang. Ketiga, keseringan hapus video. Gue nggak tahu tujuan hapusnya karena apa. Kalau lo hapus video lo karena lo sadar bahwa 100% re-upload itu nggak baik dan lo mau hapus, lo udah bener. Tapi kalau channel lo udah terlalu banyak yang lo 100% re-upload, saran gue, sekalian aja lo bikin channel baru dari konten yang lo edit sendiri. Karena cepat atau lambat, lo akan kena copyright. Ingat, tujuan lo hidup dari internet jangka panjang, bukan sehari doang. Lo harus lindungin channel lo dari risiko-risiko kayak gitu. Satu-satunya cara untuk hidup dari internet adalah lo edit konten lo sendiri. Kalau lo udah edit konten sendiri dan mau hapus, gue akan tanya dulu, kenapa lo hapus? Kalau performanya jelek 4 jam pertama, ya itu nggak apa-apa, baru juga 4 jam. Gue kasih contoh real aja. Gue punya konten yang 2 minggu pertama stuck di rentang 10.000 view. Tapi beberapa minggu selanjutnya, tiba-tiba konten itu nyentuh angka 1 juta view. Poinnya, lo nggak akan tahu takdir konten itu bakal kayak gimana. Diemin aja. Di kasus gue, konten yang gue anggap bagus malah performanya biasa aja. Tapi konten yang gue anggap biasa aja, malah performanya jadi top 10 konten channel gue. Saran gue, sabar dan tenang aja. Keempat, beli subscriber. Kalau gue ada di depan lo sekarang, gue akan mohon-mohon sama lo untuk jangan pernah tergiur beli subscriber. Lo itu lagi ditipu orang. YouTube itu ada sistem untuk deteksi subscriber dari bot, dan mereka akan hapus subscriber itu secara berkala. Jadi lo akan kehilangan apa yang lo udah bayar. Lagian, ngapain sih punya subscriber banyak tapi nggak ada yang nonton? Per video ini tayang, subscriber gue itu di rentang 5 ribuan. Tapi viewer video gue udah 50 ribu. Yang penting itu viewernya, bukan subscribernya. Lo pasti bakal nemu nanti channel-channel gede, tapi viewernya nggak sampai 10% dari jumlah subscribernya. Jumlah subscriber nggak ada artinya, kecuali
1000 pertama yang lo perluin untuk ajuin monetisasi. Itu pun lo sebaiknya dapetin dengan cara yang benar, yaitu bikin konten yang orang mau tonton. Gue mau umumin kalau channel ini baru bikin membership YouTube, supaya gue bisa lebih sering bikin konten. Kalau lo merasa channel ini kasih manfaat dan lo punya kelebihan uang untuk dukung, silakan. Kalau nggak punya uang, ya nggak apa-apa juga. Konten gue tetap gratis untuk ditonton. Untuk saat ini, gue masih memutuskan untuk nggak jualan kelas. Segitu dulu aja pesan sponsornya. Yuk, kita bahas. Kelima, spam video alias kejar setoran. Balik lagi, lo nggak dinilai dari jumlah upload lo. Lo dinilai dari jumlah dan durasi nonton. Faktanya, orang cuman mau nonton konten yang bagus. Pertanyaannya, kalau lo kejar setoran, lo bisa nggak bikin konten yang bagus secara konsisten? Kebanyakan orang, termasuk gue yang masih edit semuanya sendiri, nggak akan sanggup. Jadi, coba ubah mindset lo untuk hanya upload konten berkualitas. Gue udah jelasin formulanya di video ini. Lo tonton. Kalau perlu lo tulis di kertas, gimana caranya topik lo bisa lo ubah jadi konten yang bagus. Keenam, nyalahin settingan upload. Ini gue sekalian kasih lihat aja settingan yang gue pakai ketika upload video ya. Kita bahas singkat aja. Judul dan deskripsi, buat video panjang penting dipikirin. Karena orang akan cari berdasarkan judul. Untuk short, judul nggak penting karena short disodorin langsung lewat tab shorts. Secara umum, judul dan deskripsi cuma penting kalau orang nyari judul video lo. Kayak cara ganti bohlam. Judul dan deskripsi itu nggak penting kalau video lo tentang gerobak terbang. Nggak ada orang yang sehat jasmani dan rohani tiba-tiba kepikiran nyari gerobak terbang. Thumbnail cuma penting kalau video long. Shorts nggak penting. Prinsipnya sama kayak judul dan deskripsi ya. Untuk playlist, opsional. Gua nggak lihat korelasinya sama performa video. Kecuali mungkin nanti ketika konten gua udah banyak, gua bisa kelompokin berdasarkan kategorinya. Audience secara umum, lu isi aja bukan untuk anak-anak. Kalau lu centang buat anak, konten ini ya muncul juga di YouTube Kids. Paid promotion nggak usah dicentang. Pemula kan biasanya nggak ada sponsor. Altered content, lo centang kalau videonya AI generated. Misalnya lo bikin video AI tentang kucing berubah jadi manusia, nah itu lo centang. Bedanya ya cuman ada disclaimer doang kok. Automatic chapter, places, concept, lo kosongin aja. Gak penting, terutama buat shorts. Teks, maksimum 3 aja. Cari yang relevan. Ini cuma berfungsi di awal aja untuk ngenalin channel lo. Kalau udah besar, teks gak begitu ngaruh. Lo bisa lihat proporsi penonton lo, nemuin konten lo dari mana. Gue jamin jarang yang lihat konten lo karena nemu dari halaman hashtag. Bahasa kosongin, lisensi nggak usah diotak-atik, remix lo bolehin aja. Hitung-hitung promosi gratis ke channel lo. Soal jam, utamanya shorts, gue udah jelasin nggak ngaruh. Dengerin tanya jawab di video ini untuk logika lengkapnya ya, biar kita nggak ngulang-ngulang. Ketujuh dan terakhir, cari pembenaran. Gue lihat ini sering ditanyain sama pemula. Kenapa views gue stuck? Kenapa konten gue nggak ada yang nonton? Wah, ini pasti karena ada settingan gue yang salah nih. Sama juga ketika lo lihat ada channel yang subscribernya dikit, tapi viewsnya bisa banyak. Wah, ini pasti karena ada triknya. Wah, dia pasti promosi. Wah, dia pasti curang. Dan lain-lain. Gue pengen kita perbaikin mentalitas kita ya. Kalau views lo jelek, terima aja kenyataan kalau emang konten lo jelek dan nggak menarik. Kenyataannya emang sesimpel itu kok. Yang paling bisa kita lakuin adalah bikin konten lagi aja. Nggak perlu cari konspirasi atau trik lain. Gue belum pernah lihat sih ada guru YouTube yang ngomong gamblang kayak gini. Fakta soalnya. Untung gue bukan guru YouTube, jadi ya gue omongin aja. Itu juga alasan kenapa gue jelasin settingan. Biar orang tahu kalau nggak ada rahasia apa-apa di settingan. Rahasianya ya di kontennya. Gue udah pernah bahas formulanya di video pertama dan kedua. Lo terapin itu aja dulu. Kalau lo masih nggak dapet view, cuman satu hal yang gue bisa saranin lo lakuin. Bikin channel baru aja, email baru, verifikasi nomor HP lo. Bikin lagi konten yang baru sesuai formula yang gue share. Kalau masih gagal juga, gue jujur aja nggak tahu alasannya kenapa. Kecuali memang karena konten yang lo bikin nggak bagus. Lo harus tingkatin lagi pemilihan topik dan konten. Mumpung lagi ngomongin kesalahan pemula, gue mau bilang kalau yang terbesar dan paling fatal adalah re-upload 100%. Kayak orang-orang yang gue kasih lihat di sini. Seperti yang kalian lihat, gue sebagai kreator dikasih tahu sama YouTube kalau konten gue di re-upload orang. Gue sengaja nggak langsung laporin pelanggaran ke mereka.
Gue akan pantau terus dan tunggu sampai channel mereka agak besar dan mendekati monetisasi. Di momen itu, baru deh gue strike pelanggaran, biar lebih seru dan menantang. Kalau lo bikin salah, wajar aja. Terima itu sebagai kesalahan, terus move on dan perbaikin lagi. Namanya juga pemula. Gue juga pemula kok. Pasti masih banyak hal yang gue nggak tahu jawabannya. Makanya gue bikin channel ini untuk share kesalahan apa aja yang pernah gue lihat dan gue observasi. Seperti biasa, kalau lo bingung, silakan tonton dulu semua konten yang udah gue bikin. Kemungkinan besar jawabannya udah ada di sana. Kalau masih bingung, gue akan jawab satu persatu. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Sampai ketemu di video selanjutnya.